Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mengawali sesi praktik coaching pada hari ini. Nah, untuk pada kasus 1 ini nanti yang bertindak sebagai coach adalah Pak Muhadi, kemudian sebagai coach adalah Pak Anies, dan saya sendiri nanti sebagai pengamat. Nah, baiklah, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jadi saya persilakan kepada Pak Muhadi dengan Pak Anies untuk mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Rin? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, hari ini Bapak ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh enggak Pak, silakan. Ada apa ya Pak? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu itu tampaknya murung dan tidak bersemangat. Kamu kan mau jadi perwakilan lomba bahasa Inggris, tapi melihat tampaknya kamu kurang percaya diri. Sebenarnya kenapa, Rin? Sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi lomba tersebut. Mungkin lebih banyak teman yang lebih bagus dari saya Pak. Saya agak minder Pak. Oh, jadi apa yang perlu Bapak bantu, Nak? Dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Maunya untuk pertemuan hari ini saya akan menceritakan permasalahan saya Pak. Saya tidak percaya diri. Ini kan lombanya tingkat kabupaten. Mungkin ada yang lebih bagus dari saya. Soalnya saya banyak tugas juga Pak. Nah, coba dari skala 1 sampai 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuan? Kalau dinilai 1 sampai 10, saya bisa menilai saya kalau untuk bahasa Inggrisnya saya mampu Pak. Tapi untuk percaya dirinya mungkin ada di level 6 atau 7 Pak. Oke. Kira-kira, Rin, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Pasti dong punya kekuatan. Ya Alhamdulillah Pak, saya punya ingatan yang kuat. Kalau teksnya sudah saya hafal, cuma masih agak gugup Pak. Oh, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Kemungkinannya kalau untuk gugup mungkin bisa dicoba Pak, untuk lebih banyak latihan lagi di depan teman-teman. Oke. Apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Gangguannya cuma satu Pak. Ketika gugup itu ada, terkadang kalau sudah gugup suka hilang semua yang sudah saya hafal. Oh, kalau boleh tahu nih, punya solusi juga ya? Kira-kira solusinya bagaimana mengatasi hal tersebut? Untuk gugup mungkin lebih sering latihan di depan kelas Pak. Ya, bagus itu. Udah ada keinginan yang luar biasa. Rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Selain tadi sering latihan di depan kelas. Saya akan mencoba menemui guru bahasa Inggris untuk meminta arahan beliau tentang pengucapan, pemenggalan kata, dan hal-hal lain terkait lomba pidato Pak. Rin, kira-kira apa sih strateginya untuk itu? Strategi di sini maksudnya, Rin, strategi yang akan kamu lakukan. Strategi saya paling dengan berlatih dan mendengarkan saran dari Pak Guru. Oke, bagus. Kira-kira
nih, bagaimana jangka waktu latihan kamu? Latihan sih Pak, setiap hari Pak, insya Allah saya akan latihan. Tapi untuk pengucapan kata, target saya 3 hari sudah selesai Pak, insya Allah. Oke. Apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi kamu ini, Rin? Kalau ukuran rencana aksi saya Pak, ketika saya tidak akan menyerah, walaupun menghadapi berbagai kendala, insya Allah saya akan pasti juara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa juara, Rin. Bagaimana seandainya ada gangguan, bagaimana Rin ini mengantisipasi gangguan itu, Rin? Mengantisipasi gangguan, ketika ada gangguan tersebut berusaha memotivasi diri saja Pak, dan saya harus yakin bahwa saya diutus sekolah untuk mewakili sekolah Pak. Iya, berarti ketika dipilih menjadi peserta lomba, berarti kita itu punya kemampuan lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan rasa percaya dirinya ya, Rin. Kira-kira apa sih komitmen kamu terhadap rencana aksi tadi? Sepertinya saya siap mengikuti lomba pidato bahasa Inggris Pak, tingkat kabupaten ini. Oke. Kira-kira Rin, apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? Yang membantu saya menjaga komitmen saya akan meminta guru bahasa Inggris untuk mengingatkan saya Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari segi coaching ini? Jadi apa yang saya rencanakan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak. Terima kasih atas kesediaan kamu mengikuti lomba. Bapak sebagai wali kelas, kamu sangat senang dan sangat mengapresiasi kesediaan kamu itu mengikuti lomba. Jadi kami dari guru akan berdoa dan mendukung kamu sepenuhnya agar bisa menampilkan yang terbaik, Rin. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya Pak. Sama-sama, Rin. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kasus kedua ini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Jadi kita akan melakukan coaching. Di sini saya bertindak sebagai pengamat, kemudian coach Pak Anis, kemudian coach Pak Rahman. Saya persilakan kepada beliau untuk melakukan dialog coaching model Tirta. Silakan. Nah, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Bapak sebentar? Bantu Bapak untuk membawakan hasil pekerjaan teman-teman kamu. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nak, taruh bukunya di atas meja Bapak saja. Nak, boleh Bapak bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Bapak lihat kamu di kelas sering melamun nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Iya Pak, sebenarnya saya juga mau bicara dengan Bapak, tapi saya malu.
akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena saya selalu memikirkan kenapa ya Pak, guru pada mata pelajaran matematika selalu menyindir saya kalau saya sedang belajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa kamu sampai berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di kelas ibu itu selalu bilang pada teman sekelas saya sambil matanya tertuju pada saya Pak. Seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal-soal latihan. Jadi kalau yang tidak datang les matematika akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Lalu, bagaimana pendapatmu? Benar sih Pak, apa yang dikatakan ibu itu bahwa les matematika itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak datang les matematikanya? Iya Pak, soalnya saya merasa datang pun tidak ada gunanya. Soalnya ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin ibu itu nggak suka sama saya Pak. Tidak boleh berpikir begitu, nah. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Ya, pembicaraan kita hari ini untuk membicarakan bagaimana Pak solusi yang tepat supaya ibu matematika itu tidak selalu menyindir saya Pak, dan memberikan nilai yang jelek dan memberikan nilai yang bagus pada saya Pak. Nah, kalau seperti itu, coba apa yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les privat itu? Begini Pak, sebenarnya saya juga ingin sekali ikut les privat matematika agar dapat menambah latihan di luar jam kelas. Akan tetapi kebetulan lesnya diadakan sore, dimulai dari pukul 14 sampai 15.30. Sedangkan saya pada jam tersebut mengaji juga. Kebetulan orang tua saya juga menginginkan saya belajar mengaji karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar Al-Quran. Lalu, bagaimana pendapatmu? Yang mana menjadi prioritas utama kamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu atau mengaji? Iya Pak, keduanya penting bagi saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika waktunya bersamaan Pak. Kira-kira ada hal lain yang mau kamu ungkapkan? Selama ini Pak, meski saya tidak ikut les privat matematika, akan tetapi saya tetap meminjam catatan materi teman yang ikut les privat. Nah, itu yang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi lebih jauh? Iya Pak, saya rutin meminjam catatan materi teman dan meminta tolong kepada salah satu sahabat yang ikut les untuk menjelaskannya sehingga saya juga dapat memahami materinya. Apa yang kamu maksud itu tutor sebaya? Apa itu Pak, tutor sebaya? Tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Nah, dari pembicaraan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang kamu lakukan berikutnya? Mungkin saya akan menemui ibu guru matematika dan bisa membicarakannya Pak, supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur jadi jam 15.30 supaya saya bisa untuk ikut les tersebut, atau diadakan di hari Jumat Pak, karena pada hari itu saya belum mengaji, saya libur mengaji maksud saya Pak. Ide yang bagus, nak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya Pak, saya akan segera menemui ibu itu untuk segera membicarakannya dan berusaha untuk bisa mengikuti les matematika tersebut. Bagus, memang harus seperti itu nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu
situasi kamu memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan kamu mau mengungkap apa yang jadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak ikut les matematika tersebut, insya Allah ibu guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Iya Pak, terima kasih arahannya Pak. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya nak, sama-sama. Kamu hebat nak. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit Pak. Saya akan menemui guru matematika untuk membicarakannya Pak. Iya nak, semangat ya, kamu pasti bisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi praktek coaching model Tirta yang dilakukan teman kelompok kami itu. Di situ ada tadi langkah-langkahnya sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab itu sudah tercover semua dalam percakapan tersebut. Jadi untuk kasus kedua sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan kesempatan masih pada kelompok kami, kelompok 1, untuk praktik tentang coaching model Tirta. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah berbagi peran. Saya sendiri sebagai pengamat, Pak Rahman sebagai coach, dan Pak Muhadi sebagai coaching. Adapun kasus ketiga, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku tes. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku tes. Pengawas tersebut agak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Itu tadi kasus ketiga. Selanjutnya saya akan persilakan kepada rekan saya Abdul Rahman dan Pak Muhadi untuk mempraktekkan penyelesaian dengan model coaching model Tirta untuk menyelesaikan kasus ketiga ini. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Saya punya banyak waktu untuk Bapak. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Pak, ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses
mengajar saya, Pak. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik, kalau boleh tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, Pak. Saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, nampaknya beliau itu merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Kalau boleh tahu alasannya, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Lalu, adakah hal lain yang akan dilakukan selain itu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik.
Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk belajar pertama, Kak. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat tepat sekali, dan saya sangat setuju dengan ide yang Bapak ambil tersebut. Syukurlah, Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur, Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, Pak, takutnya salah langkah. Syukurlah Pak kalau Bapak merasa sudah lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktu mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Pak. Tadi hasil praktik coaching model Tirta yang dilakukan Pak Rahman sebagai coach dan Pak Muhadi sebagai coaching. Untuk sebagai pengamat, saya sendiri, saya melihat bahwa untuk tujuan umumnya tadi, menyampaikan tujuan yang dilakukan coaching tadi itu cukup jelas, menyampaikan apa yang akan dicapai. Terus untuk identifikasinya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan cukup bervariatif untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Guru itu. Selanjutnya rencana aksinya juga yang disampaikan itu cukup bervariasi dan coach juga membantu coach ini untuk bagaimana bisa meyakini atau yakin bahwa langkah yang dilakukan itu sudah tepat sehingga nanti itu permasalahannya bisa diselesaikan. Dan untuk tanggung jawab tadi itu sangat baik juga menurut saya karena memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Mungkin dari saya sebagai pengamat hanya itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.